Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin meneguhkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketika kita berharap menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur, maka tidaklah aktivitas yang kita lakukan di dalam mendapatkan nikmat Allah itu berhenti pada ucapan alhamdulillah. Akan tetapi bagaimana kemudian bersyukur itu menjadi perilaku, menjadi gaya hidup dan menjadi jalan berpikir kita, sehingga dengannya kita bisa menjadi terus-menerus untuk selalu bersyukur. Ada satu kisah yang menarik tentang seorang Nabiullah Ayub alaihissalam. Ketika beliau mendapatkan satu ujian yang tidak ringan, dan tatkala hal ini dikabarkan kepada beliau dari orang-orang yang berada di sekelilingnya, wahai Ayub, ladangmu habis terbakar. Kemudian tidak berapa lama, wahai Ayub, anak-anakmu wafat semua dikarenakan wabah. Maka ketika hal ini disampaikan, umumnya kalau kita dapat informasi yang seperti itu, respon jawaban kita, kira-kira kita mengucapkan apa Bapak Ibu? Ya, setidaknya istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau ya beristighfar, astaghfirullah. Namun Nabiullah Ayub alaihissalam ternyata responnya ini luar biasa. Karena apa? Nabi Ayub mengucapkan alhamdulillahilladzi huwa akhazaha wa huwa a'taha. Nabi Ayub mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dialah yang memberi dan dia juga yang mengambil. Maka ini adalah gambaran bagaimana ketika seseorang itu constantly grateful. Dia bisa terus-menerus bersyukur, bahkan di dalam keadaan susah dan sulitnya, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena ternyata inilah yang akan mengundang bahagia itu lahir di dalam kehidupan kita. Termasuk Nabi kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan dari Ummul Mukminin ketika Rasul melihat yang ia sukai, maka beliau akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat yang tidak ia sukai, maka Rasulullah tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Hari ini ketika kita melihat hujan, setelah sekian lama terjadi kekeringan, terik panasnya matahari, biasanya kita akan mengucapkan apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Namun ketika kemudian hujannya ini ternyata debitnya makin lama makin banyak, frekuensinya makin lama makin sering, kira-kira masih mengucapin alhamdulillah apa enggak? Karena termasuk ketika kita lihat beberapa daerah di sekitaran Jabodetabek pun
hari ini mengalami kondisi tergenang air dari yang hanya sekitar mata kaki sampai lutut, bahkan pinggang orang dewasa. Namun sekali lagi, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah, karena bukan tidak mungkin di balik kejadian-kejadian yang sedang kita hadapi hari ini, sesungguhnya ada pesan cinta yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kita memandangnya dengan kacamata cinta, maka kita akan mendapati bukan tidak mungkin ini adalah di antara sinyal peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena masifnya kita di dalam menggunakan lahan yang ada. Sehingga yang harusnya menjadi lahan resapan namun digunakan, dialihfungsikan menjadi tempat tinggal, gedung-gedung ataupun perkantoran, sehingga akhirnya mengakibatkan kondisi-kondisi yang hari ini terjadi. Dan di sini sekali lagi bukan salah dari hujannya, karena Nabi SAW melarang daripada seseorang itu mencela apa yang Allah berikan, mencela zaman, mencela angin, mencela hujan, itu tidak dibolehkan. Karena apa? Karena ini adalah anugerah dan diantara min junudillah, diantara tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ketika kemudian kita memiliki kesyukuran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita bersyukur setelah sebulan kemarin, jika Al-Fakir tidak salah, kita mendapatkan kondisi lockdown kembali, dan bulan ini sudah kembali normal, walaupun tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Kenapa? Karena kita ingin menjaga nikmat mutlak yang telah Allah berikan kepada kita, berupa nikmat Islam dan sunnah, sehingga dengannya kita tergerak terus untuk hadir di majelis ilmu, sebagaimana yang kita lakukan pagi hari ini. Dan ini berlaku bukan hanya saja yang offline, tapi juga sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu jamaah yang hadir secara online. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan, Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang-orang yang pintar, pandai dalam urusan dunia, akan tetapi bodoh, jahil dalam urusan akhirat. Hari ini kalau kita kaitannya meningkatkan kompetensi sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang akademisi, kita kejar sertifikasi, jam terbang, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya untuk urusan akhirat, kadang-kadang kita tidak segigih itu. Padahal dalam urusan akhirat, kita dituntut untuk gigih. Dari mana kita dapatkan hal itu? Dalam surah Al-Isra ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan mereka di dalam keadaan beriman kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan kesyukuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah Bapak Ibu, kalau kita lihat urusan akhirat, justru jangan pakai tenaga sisa. Urusan akhirat jangan pakai waktu luang. Urusan akhirat itu harus prioritas dalam hidup kita. Karena sesungguhnya hidup kita ini tugas utamanya ingat Allah, yang lain cuma sampingan. Kenapa kita katakan begitu? Kalau kita jadikan urusan pertamanya ingat Allah, maka kerjanya akan juga membawa selalu ingat akan Allah. Berkeluarganya akan selalu membawa ingat akan Allah. Bermasyarakatnya, memimpinnya pun akan selalu ingat akan Allah. Karena nggak sama orang yang kemudian memprioritaskan akhirat, dia memprioritaskan Allah di dalam hidupnya. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati
Mereka hanya tahu yang lahir saja dari kehidupan dunia. Hari ini banyak yang KTP-nya Islam, KTP-nya Muslim, namun nggak banyak yang dia tahu tentang urusan Islamnya, urusan akhiratnya, melebihi daripada urusan dunianya. Perkara sholatnya, perkara ibadahnya, amal solehnya, perilaku dan kesehariannya jauh dari nilai-nilai Islam. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ialah nanti kalau saya sudah pensiun, baru saya mau ngaji. Kalau nanti pandemi sudah selesai, baru mau ke masjid. Hari ini Bapak Ibu, pandemi nggak pandemi, kira-kira kematian itu tetap ada atau tidak Bapak Ibu? Namun sayangnya hari ini, banyak di antara kita kemudian khawatir berlebihan. Khawatir berlebihan, di sisi yang lain ada yang lalainya juga berlebihan. Padahal kita diminta untuk berada di dalam pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang berada di pertengahan. Dalam kondisi pandemi ini, kalau kemudian kemarin seorang guru mengingatkan ketika ada yang wafat dari seorang jamaah, maka ini adalah sebuah kebaikan ketika dia wafat sebagai bagian dari jamaah masjid. Tohpun yang dia nggak datang ke masjid, apakah sangat mungkin untuk tidak terpapar? Kemarin ada satu kesempatan di daerah Kunciran, Ustadz, setelah selesai, ada keluarga kita, ada jamaah kita, yang semenjak dari awal pandemi sampai sekarang nggak pernah ke masjid. Dan kemudian, padahal sebelumnya rajin ke masjid. Nah kemarin ini katanya, akhirnya beliau pun juga ikut terpapar. Maka hari ini sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa menjaga kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sebaik-baik penjagaan. Tugas kita apa? Berada di pertengahannya, tidak berada di dalam melalaikan yang berlebihan, dalam arti terlalu longgar, sama sekali kita nggak pakai protokol kesehatan, atau overprotective yang menjadi takut, serba khawatir dan lain sebagainya. Kita berupaya ya setidaknya dengan menjalankan protokol kesehatan. Dan ini adalah di antara ikhtiar kita. Kalaupun sudah berikhtiar, ternyata Allah takdirkan kita tetap kena, maka sesungguhnya ini semua adalah terjadi atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah apa-apa yang menimpa kita hari ini kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu, selama hari ini Allah masih titipkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat istiqamah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bermurung durja ataupun sedih galau berlebihan. Kenapa? Karena di dalam Quran surah Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, qul bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, wa birahmatihi, Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu kalau kita masih dikaruniakan Allah dengan karunia dan rahmatnya tersebut, maka falyafrahu, maka mereka bergembira. Jadi beragama ini kalau bergembira, enjoy Bapak Ibu. Tapi kalau beragama ini dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan, ini level awal. Sebagaimana yang diungkapkan Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa motif seorang beribadah awalnya takut, sebagaimana seorang hamba kepada majikan. Takut akan kemarahannya, takut akan kemurkaannya, takut akan siksaannya. Tapi level yang berikutnya adalah penuh harapan. Sebagaimana seorang pedagang, at-tujar. Seorang pedagang itu kalau dia berniaga harapannya apa? Untung. Gitu. Tapi ternyata level yang paling tinggi tidak berhenti di sini, yaitu apa? Al-muhibbin. Ketika dia melakukan segalanya itu al-hubbulillah, al-hubbu fillah. Semata-mata karena Allah dan di dalam keadaan karena Allah. Cinta kepada Allah, mahabbatullah.
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan tidak ada orang yang paling mencintai Allah selain daripada orang yang beriman. Maka kalau hari ini level kita melakukan sholat dengan cinta, melakukan ta'lim dengan cinta, menjalankan peran kita sebagai suami, istri, anak, orang tua, pimpinan, bawahan, tetangga dengan cinta, itu akan beda. Karena kalau hati itu sudah dipenuhi dengan cinta, maka tidak akan ada ruang untuk kecewa. Tapi kalau hati kita sebaliknya miskin akan cinta, maka bukan tidak mungkin yang terjadi adalah selalu gundah gulana. Maka Bapak Ibu, bagaimana agar kita bisa menjaga bahagia itu? Maka dalam satu hadis Nabi SAW, وَجُعِلَتْ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الصَّلَاةِ, dan telah dijadikan penghibur, penghias hatiku, pusat kebahagiaanku fis shalah, pada salat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu An-Nasa'i wa Ahmad. Telah dijadikan pusat kebahagiaanku, kata Nabi, pada salat. Ternyata pembuktian bahagia itu ketika hadir dalam salat kita. Karena salat ini adalah rukun Islam. Salat ini adalah yang pertama akan dihisab. Salat inilah yang menjadi sebab kemuliaan. Maka bersyukur di masjid yang kita cintai ini, para imam memiliki bacaan yang baik. Dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar merdu baik bacaannya, tapi kita faham apa yang dibaca. Dan inilah yang kemudian disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Salat termasuk faktor dominan dalam mendatangkan maslahat dunia dan akhirat, serta menyingkirkan keburukan dunia dan akhirat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau sudah dijauhkan dari perbuatan keji dan kemungkaran, maka dia akan jadi orang baik. Kalau hari ini kita mengukur di mana ukuran kita sebagai orang baik, lihat apakah kita masih ada perbuatan keji, perbuatan yang jahat, atau kemungkaran, melanggar perintah Allah. Dan kalau ternyata sholat kita bisa mencegah dari hal-hal itu, inilah yang menjadi kemaslahatan, kebaikan bagi kita yang akan menjauhkan daripada kemudaratan, keburukan-keburukan dalam hidup kita. Bahkan sholat akan menghalangi dari dosa. Karena seorang yang sholat dari satu waktu kepada waktu berikutnya diibaratkan Nabi seorang yang mandi 5 kali dalam sehari semalam. Maka bagaimana mungkin masih ada noda di dalam tubuhnya tersebut? Maka satu waktu kepada waktu berikutnya menjadi di antara penghapus dosa seorang hamba di hadapan Allah. Menolak penyakit hati, mengusir kelukaan fisik, menerangi kalbu, bahkan mencerahkan wajah, menyegarkan anggota tubuh dan jiwa. Ini keindahan daripada sholat. Kalau sholatnya itu benar. Dan memelihara kenikmatan, menepis siksa, menurunkan rahmat, dan menyebab tabir permasalahan. Jadi kalau kita kembali, Rasul SAW beserta para sahabat ridwanullah ajma'in, kalau mereka dapat masalah itu, responnya bukan kayak kita kebanyakan. Kalau kita biasanya dapat masalah, yang pertama kita lakukan, dipikirin masalahnya apa dizikirin tuh masalah? Yang mana Pak, Bu? Dipikirin dulu apa dizikirin? Padahal kalau kita belajar dari para anbiya wal mursalin, mereka tuh bukan mikirin masalah dulu. Nabi Yunus, ya kita sering ulang-ulang kisah ini karena ini kisah yang menurut Al-Fakir adalah di antara kisah yang fenomenal gitu. Berada di dalam perut ikan, di dalam kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan samudra, di dalam kegelapan malam. Buat sebagian orang mungkin mikirin masalah, kenapa saya berada di dalam kondisi ini? Atau paling tidak dia mikirin solusinya gimana ya? Tapi bagi seorang Nabiullah Yunus alaihissalam, yang beliau lakukan zikir dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia balikin dulu nih sama Allah. Tiada ilah yang kami sembah selain Kau, hanya ya Allah. Karena Nabi Yunus mulai sadar, jangan-jangan beliau sudah memerankan perannya Allah, menjudge. Kalian itu kalau nggak mau nerima dakwahku, maka sebentar lagi diazab sama Allah.
Padahal Allah belum memerintahkan Nabi Yunus menyampaikan kepada kaumnya bahwa mereka akan diazab. Dan sebaliknya, kaumnya begitu diingatkan demikian, memang sudah ada gejala akan turunnya kemurkaan azab dari Allah, mereka bertaubat dan taubatnya diterima. Maka di sini Nabi Yunus merasa tadi sudah memainkan peran Allah dan bahkan memastikan bahwa semua orang harus bisa berubah. Padahal apa? Yang bisa membuat orang berubah itu bukan karena semata-mata kehebatan pengajakan kita. Tapi karena apa? Karena pilihan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa mengubah seorang yang engkau paling cintai sekalipun. Kecuali siapa? Mereka orang-orang yang Allah kehendaki. Maka termasuk hari ini, flyernya sudah disebar, komunikasinya sudah disampaikan. Tapi yang bisa hadir di masjid ini yang kemudian yang Allah gerakkan, yang Allah pilih. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikirin, baru kemudian Allah mudahkan kita mikirin. Tapi kalau kita mikirin, baru dizikirin, biasanya enggak paripurna. Masih ada aja beban-beban yang kita rasakan di dalam menghadapi masalah itu. Dan begitu pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menghadapi masalah, yang beliau lakukan adalah melaksanakan sholat. Malam 17 Ramadan 2 Hijriah, ketika akan perang Badar pertama kali itu akan terjadi, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semalaman dari ba'da isya sampai menjelang subuh, beliau salat dan beliau mengangkat tangan kepada Allah, dan di antara doanya, ya Allah, kalau engkau kalahkan kami esok, maka tidak akan ada lagi yang kemudian menyampaikan risalahmu di atas muka bumi ini. Dan Masya Allah, doa beliau itu pun Allah ijabah. Nabi Zakaria, ketika beliau mendapatkan masalah, apa masalahnya? Punya istri yang sudah di state tidak bisa punya anak. Beliau usia sudah lanjut usia. Salat di mihrabnya Maryam. Dan biiznillah kemudian datang berita dari Allah melalui para malaikat dan menyampaikan bahwa kelak Nabi Zakaria memiliki seorang anak yang bernama Yahya. Begitupun generasi sahabat. Sahabat Ali begitu pulang tidak mendapati makanan dan disampaikan Fatimah Zahra bahwa itu sudah habis. Maka kemudian Sayyidina Ali berangkat ke masjid setelah memperbaharui wudunya dan meminta kepada Allah, dan selesai sholat. Biiznillah, ada satu hak yang pernah harusnya beliau dapatkan masih tertunda, Allah mudahkan. Maka hari ini kalau kita lihat, sholat adalah merupakan jalan dari menyibak tabir permasalahan. Kalau hari ini kita sudah konsul kemana-mana, konseling kemana-mana, dan bahkan melakukan ikhtiar-ikhtiar apapun, jangan-jangan ikhtiar sholatnya belum kita lakukan dengan baik. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah bagaimana kemudian kita mendudukkan. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas ibadah, maka bukan hanya sekedar kita melakukan itu sebagai rutinitas, bukan hanya sekedar melakukan sebagai pengguguran kewajiban, tapi harusnya yang kita lakukan itu penuh dengan pemaknaan. Karena pemaknaan inilah yang membedakan seseorang dengan bukan manusia. Sebagaimana ungkapan Buya Hamka yang sering saya angkat itu adalah ketika beliau mengatakan kalau hidup hanya sebatas hidup, maka kerak di hutan juga hidup. Kalau kerja sebatas kerja, maka kerbau di sawah juga kerja. Apa yang membedakan kita dengan apa yang diungkapkan oleh Buya Hamka? Kata kuncinya ada pada meaning, makna. Hari ini sama-sama sholat, tapi bukan tidak mungkin, maknanya beda-beda. Dan inilah yang ingin kita angkat di pertemuan pagi hari ini, bahwa kita ingin perjalanan hati kita dipenuhi kebahagiaan, dipenuhi dengan segala keindahan cinta, itu dimulai dengan memaknai sholat. Dan insya Allah guru-guru kita sudah banyak membahas tema-tema ini. Namun dalam kondisi yang seperti sekarang, bukan tidak mungkin ini salah satu hal yang perlu terus diingatkan lagi. Terlebih hari ini kita sudah masuk di bulan Rajab, yang artinya apa? 2 bulan ke depan, 50 hari lagi kurang lebih kita akan bertemu dengan Ramadan. Pertanyaannya, kita rindu nggak bertemu Ramadan, Bapak Ibu? Dan kalau kita rindu, apa bukti kerinduan kita? Jangan sampai ketika nanti kita ketemu Ramadan gak ada ubahnya dengan Ramadan tahun lalu dengan hari-hari yang sebelum Ramadan.
Dan salah satunya kita ingin mulai di dalam pemaknaan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bismillah, mudah-mudahan ini berseri. Ada satu buku bagus, Dr. Amro Khalid, judulnya Ibadah Sepenuh Hati. Dan di situ kemudian diangkat bagaimana pemaknaan ibadah salat, pemaknaan ibadah puasa, pemaknaan ibadah zakat. Dan insya Allah sementara kita akan mengambil dari seri buku Dr. Amro Khalid tersebut. Dan insya Allah hari ini kita akan angkat sedikit mengenai daripada pemaknaan daripada salat. Kenapa kita harus memilih salat? Karena salat adalah bentuk komunikasi antara hamba dengan Rabb-nya dan menjadi penentu kebajikan ataupun kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sesungguhnya jikalau salah seorang di antara kalian berdiri di dalam salatnya, sebenarnya ia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Jadi kalau seorang itu lagi salat, berdiri di dalam salatnya, sebetulnya dia sedang bermunajat. Dan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha rahimahullah mengatakan bahwa munajat itu artinya adalah perbincangan antara dua orang secara rahasia. Secara rahasia. Dan di sini yang kita maksudkan ketika sholat itu penting bukan hanya sekedar gerak lisan, tapi sesuatu yang kita lakukan di dalam sholat itu jangan sampai gerak lisan mendahului gerakan hati. Cara ukuran khusyuk salah satunya adalah ketika gerakan lisan tidak mendahului gerakan hati. Saat kita mengucapkan takbiratul ihram, saat kita memulai membaca iftitah, ketika kita mulai membaca surah Al-Fatihah, dan seterusnya. Semua bukan cuma gerak lisan, tapi awali dengan gerak hati. Karena apa? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Bahkan kalau kita maknai di dalam momentum Rajab ini kan sering dibahas hikmah Isra wal Mi'raj. Salah satunya adalah ketika komunikasi Rasulullah saat bertemu dengan Allah. Dan itu diabadikan di dalam pelaksanaan ibadah salat kita. Pada saat kapan? Pada saat tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Masya Allah, ini kalau kita paham, ini adalah dialog. Potongan episode dialog Rasulullah Muhammad SAW kepada Allah. Penghormatan. Dan kita perlu maknai itu. Makanya ketika kita baca tahiyat bukan buru-buru. Tahiyatul mubarakatus salatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum. Sebatas itu. Maknai. Oh, kita melihat Rasulullah itu menghadirkan rasa ketika Rasulullah bertemu dengan Allah itu. Kemudian mengucapkan sebaik-baik daripada kalimat penghormatan. Kemudian disapa lagi oleh Allah. Assalamualaikum ya ibadikas shalihin. Dan seterusnya ini adalah merupakan keindahan. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam. Tapi Rasulullah juga enggak jawab salam itu sendirian. Tapi juga menyebutkan, ucapkan salam kepada hamba-hamba Allah solih lainnya yang ada di sekitar Allah ta'ala. Dan pada saat itulah kemudian bagaimana Rasul SAW bersyahadat. Menguatkan daripada syahadat. Syahadu an la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kemudian kembalikan kepada hadis Nabi, betapa pentingnya salat ini, karena apa? Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah shalah. Karena sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Tapi jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihat apakah hambaku masih punya hak salat sunnahnya. Melakukan salat sunnah enggak dia? Maka disempurnakan apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Masya Allah. Maka hari ini ketika seorang ayah, bunda bagus dalam salatnya, maka tidak berhenti pada level orang tua. Anak pun harus didorong. Bagaimana kemudian hari ini banyak orang tua yang bahasanya dengan cintanya takut membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Kayaknya kecapean dia, biarin aja dulu tidur. Padahal bagi orang-orang yang beriman dengan iman sebenar-benarnya, mereka lebih takut ketika anak-anaknya itu menjadi di antara batu-batu daripada ataupun batu bara nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih takut akan hal itu daripada kemudian anak-anaknya itu nanti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau kita lihat ketika kita abai dalam urusan sholat terhadap anak kita, maka kalau kemudian anak itu tumbuh besar dan menjadi orang yang tidak mengenal Allah adalah sangat wajar. Karena apa? Orang tuanya tidak mengajarkan tentang makna sholat. Ketika kita mendapatkan undangan dakwah di Los Angeles, di Las Vegas, dan beberapa daerah negara lainnya di Amerika, salah satu problemnya adalah banyak orang tua yang soleh di sana, rajin pengajian, rajin datang ke masjid, sholat, tapi sayangnya anaknya tidak diajak. Dan akhirnya anaknya bahkan clash dengan orang tuanya. Terjebak di dalam budaya hidup dengan pergaulan bebas. Bahkan seakan-akan jauh dari Allah. Ketika seorang orang tua itu kemudian meninggal dunia, kemudian anaknya itu datang, maka ketika itu ditanyakan, nah, ya, daripada saudara-saudara yang lain itu, bacalah Al-Fatihah untuk orang tuamu yang sudah wafat. Al-Fatihah apa? Saya nggak tahu Al-Fatihah. Hari ini jangan sampai anak-anak kita nggak dapetin Al-Fatihah pertamanya daripada orang tuanya. Karena Al-Fatihah ini akan terus mengalir dan selalu akan kita baca. Maka kalau kita punya prioritas setelah mendorong anak-anak kita menjadi ahli salat, karena ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Maka ini adalah di antara yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dorong anak-anak kita setidaknya menguasai Al-Fatihah. Di sini alhamdulillah banyak guru ngaji, tapi yang paling utama minimal Al-Fatihah dari orang tuanya. Al-Fatihah dari orang tuanya. Kenapa? Karena inilah yang insya Allah akan menjadi di antara amal yang terus mengalir pahalanya kepada orang tuanya walaupun orang tua itu telah wafat. Maka jangan sampai hari ini kita terlambat, Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat di dalam sholat inilah salah satu tempat bagaimana kita mencari hati kita. Sebagaimana ungkapan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, carilah hatimu di 3 tempat. Cari hatimu sewaktu baca Quran. Tapi kalau engkau tidak dapati hati tersebut di dalam baca Qurannya, maka carilah hatimu ketika mengerjakan sholat. Periksa sholat kita, adakah hati kita di situ ikut dalam sholat yang kita lakukan, atau hati itu sedang melayang-layang kemana-mana? Dan jika tidak engkau temui juga, maka carilah hatimu ketika engkau duduk bertafakur di dalam majelis ilmu, di dalam rangka mengingati kematian. Tazkiratul maut. Tapi kalau kita hari ini ada saudara kita yang wafat, ahli keluarga wafat, kemudian kita nggak mengambil tazkirah, peringatan, dan kita tidak dapati hati, bahkan saat kita menghantarkan saudara kita, ahli keluarga kita di dalam rangka untuk dikuburkan, masih banyak ketika di kuburan itu yang ketawa ketiwi, yang dia masih kerasa kayak itu bukan sebuah hal yang mengkhawatirkan. Pada satu waktu kita akan berada dalam kondisi yang sama. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, kalau di dalam 3 tempat itu kita nggak temui hati kita, maka mintalah kepada Allah hati yang baru. Karena pada saat itu jangan-jangan hati kita sudah tidak bisa lagi dipakai. Padahal hati adalah tempat jatuhnya pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa penampilan kalian, wa amwalikum, bahkan termasuk harta-harta kalian Allah nggak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kita dan amal-amal kita. Dan bicara tentang meaningful worship, maka kuncinya adalah ibadah dengan sepenuh hati. Inilah yang akan menghadirkan pemaknaan. Bahkan bicara tentang takwa, Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Bukan cuma sekedar pakai koko takwa yang harganya jutaan rupiah, pakai songkok yang mentereng dan mewah, ataupun sejadah yang kelihatannya eksklusif dan serbawah. Enggak. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dan oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana pentingnya kita menemukan hati dan menghadirkan rasa di dalam sholat. Apa pentingnya sih?
Mohon maaf, ini mungkin sesi kita maksimal sampai jam 6. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan boleh dititipkan kepada pengurus, karena Al-Fakir mendapatkan amanah lain di Kerawang jam 8. Mohon doanya Bapak Ibu semoga dikasih kelancaran. Maka ada beberapa slide sedikit lagi. Apa pentingnya kita menemukan hati dan menghadirkan rasa di dalam sholat? Dan insya Allah ini mungkin kita akan buat jadi 2 bagian. Setelah kita sampai di urgensinya, maka kita akan bahas bagaimana kiat-kiatnya agar kemudian ibadah sholat kita sepenuh hati dan penuh makna. Apa pentingnya menemukan hati dan menghadirkan rasa di dalam sholat? Sama-sama sholat sih, tapi rasanya beda. Kok ada ya, ketika kita berada di belakang seorang yang menjadi imam, atau saat kita sholat sendirian, kok rasanya ada yang beda? Kalau kita bismillah, mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah dimudahkan kembali ke tanah suci, amin. Pada saat berada di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, Masya Allah. Even kita nggak ngerti atau belum tahu apa yang imamnya baca, panjang. Tapi kok ya dia nangis, kita ikutan nangis, betul nggak? Kenapa? Bukan karena panjangnya, tapi karena menikmatinya. Beda kalau di sini, kalau imamnya baca panjang, nangis nggak? Ya, nangis karena kepanjangan bacanya, kan gitu. Maka kalau sudah kepanjangan, Ustadz, kalau bisa jangan panjang-panjang, di sini banyak pensiunan, kan begitu. Bapak Ibu, no. Rasulullah itu semakin nikmat, semakin gak terasa sholatnya itu. Karena apa? Hadir rasa di dalam sholat yang ia lakukan. Hadir rasa dalam sholat yang ia lakukan. Maka inilah beberapa poin kenapa pentingnya menemukan hati dan menghadirkan rasa di dalam sholat. Yang pertama, karena yang menghadirkan rasa di dalam sholat, merekalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ini yang dikatakan betul-betul beruntung. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, para ulama sepakat menyebutkan, mengatakan bahwa khusyuk tempatnya adalah di dalam hati. Dan buahnya, tandanya terlihat pada anggota badan. Dalam kitab Madarijus Salikin, juz pertama halaman 521. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau sholat, makanya kenapa dalam mazhab Syafi'iyah lebih daripada 2 kali gerakan itu dianggap sholatnya harus diperbaharui. Walaupun di dalam mazhab yang lain nggak apa-apa melakukan banyak gerakan selama hatinya tidak terganggu. Tapi kalau kita lihat, karena mazhab Syafi'iyah itu adalah ikhtiyat, ada kehati-hatian. Makanya jangan sholat itu kayak kita lagi berada di pencermin, ya, ganti baju ini, lihat jam ini, bahkan sambil megang handphone, ya, dapat ada sebuah tujuan, ya. Maka jangan sampai, karena apa? Inilah yang membuat kita akhirnya sholatnya nggak hadir utuh secara penuh. Nah, kata kunci khusyuk itu hadir penuh secara utuh. Kita lagi pengen ngobrol, munajat sama Allah. Kita kalau dipanggil atasan kita di kantor ataupun orang yang kita kagumi, itu handphone harus di silent atau kalau perlu dimatikan, pakai baju yang paling bagus dan seterusnya. Tapi anehnya, ketika dia bertemu dengan yang menciptakannya, pakai baju ala kadarnya. Bahkan ada yang sholat itu pakai kaos, pakai celana training. Bukan nggak boleh, sah, tapi adabnya pantas nggak ketemu Allah, itu begitu. Makanya Imam Abu Hanifah itu kalau masuk ke masjid pakai baju yang paling mentereng. Sampai murid-muridnya bilang, "Syekh, antum itu ngajarin kita tawadhu, ngajarin kita itu zuhud. Tapi kalau setiap masuk ke masjid itu pakaian antum tuh bagus-bagus semua." Karena Imam Abu Hanifah ini juga adalah seorang saudagar, seorang pedagang kain. Dan beliau katakan sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada yang indah-indah, kan gitu. Kenapa kita giliran masuk ke masjid tuh, mohon maaf ya, pakai baju ala kadarnya gitu. Bahkan di belakangnya ada tulisan kopi kapal api. Dan dirinya di saf pertama. Kira-kira zolim nggak sama saf yang di belakangnya? Allahu Akbar, kopi kapal api, kan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirkan khusyuk itu bahkan dari penampilan kita, dari proses wudhu kita, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, sampai di dalam rangkaian sholat yang kita lakukan.
Yang kedua adalah tanpa rasa sholat kita akan menjadi seperti orang munafik. Dalilnya surah An-Nisa ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, ya, menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka, ya. Buktinya apa? Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya, kalau kita hari ini, wa'iyadzubillah, ya giliran sholat rame-rame kita sih agak semangat, tapi sendiri malas, hati-hati itu. Dan kalaupun dia beramai-ramai, dia sibuk dengan pandangan makhluk, bukan sibuk dengan pandangan Allah. Yura'unan nas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia lain biar kelihatan orang soleh, sholatnya lama gitu, sholat sunnahnya. Padahal sholat sunnah lama itu silakan di rumah. Nah, jadi oleh karena itu, ya kalaupun kita punya waktu yang cukup di masjid pun boleh. Tapi jangan sampai kemudian kita menzalimi daripada saudara kita yang lain. Ya, ketika misalkan sudah iqamah, tapi dia masih sholat sunnah, dan sholat sunnahnya baca surah Al-Kahfi gitu kan. Nah, itu zalim namanya. Walaupun bagus, tapi nggak pada tempatnya. Hati-hati, jangan-jangan itu juga benih-benih nifak. Dan tidaklah mereka menyebut Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila, kecuali sedikit. Nah, tadi balik lagi. Maka sekali lagi, kalau kita ketika dalam sholat itu hadirkan rasa. Kalau enggak, jangan sampai ini menjadi indikasi kemunafikan kita di hadapan Allah. Nah, ini yang pentingan kedua, urgensi yang kedua. Yang ketiga adalah tanpa rasa sholat kita itu berpotensi celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Seorang sholat aja masih bisa celaka, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang-orang itu lalai dari sholatnya, lalai waktunya, lalai pengerjaannya, lalai pemaknaannya, lalai prakteknya. Itu. Maka jangan sampai sholat kita yang menurut kita sudah kita lakukan tapi zong di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak hadirnya rasa tersebut. Dan sholat tanpa rasa seperti menghadiahkan mayat kepada seorang raja. Ungkapan Ibnul Qayyim, laksana seorang raja dihadiahi hamba sahaya yang tak bernyawa, maka seperti itulah sholat orang yang tidak ada ruhnya, tidak ada rasanya yang dia laksanakan untuk Rabbnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka tadi kaitannya dengan pelaksanaan kita, yang menghantarkannya, wudunya, pelaksanaan sholatnya, lakukan yang terbaik. Jangan kalau giliran sholat itu masih kita bawa urusan yang nggak penting. Misalkan apa? Sebelum sholat kita naruh dompet entah di mana, atau naruh kunci mobil entah di mana. Pas begitu sholat Allahu Akbar, tiba-tiba kebayang naruhnya di mana ya. Nah, itu hati-hati. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia tidak menghadirkan rasa. Maka di antara cuplikan yang disebutkan Imam Al-Ghazali, bagaimana sholat kita bisa khusyuk, ta'zimulillah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka saat itu tidak ada yang lebih besar selain Allah yang Maha Besar. Tapi kalau kita masih mobil hu akbar, dompet hu akbar, maka disitulah yang akan menghadirkan ketidakhadiran rasa di dalam sholat kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, sholat tanpa rasa tidak akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tadi dalilnya sudah ada dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Artinya apa? Barang siapa yang melaksanakan sholat, lantas sholat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin jauh dari Allah. Sehingga kalau pemaknaan kita sholatnya semakin baik, semakin benar, hadir rasa di situ, keji dan mungkar itu jauh dan kita semakin dekat kepada Allah. Ketika kita melakukan satu kebaikan, dia akan disusul dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena begitu pun ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan itu akan diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya. Dan yang bisa menjadi benteng ketika kita untuk terhindar dari perbuatan keji dan mungkar adalah di dalam sholat kita. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa merasakan nikmatnya sholat, sehingga gangguan apapun yang hadir baik non fisik ataupun fisik itu bisa menjadi satu kebaikan. Sebagaimana contoh sholatnya Imam Bukhari. Satu waktu beliau selesai melaksanakan sholat zuhur bersama para sahabat. Setelah itu beliau sholat sunnah. Namun setelah sholat sunnah, dia mengangkat gamisnya dan mengatakan, adakah sesuatu yang kalian lihat di balik gamis? Karena beliau tidak melihatnya. Maka kemudian ternyata di balik gamisnya tersebut didapati ada seekor lebah. Dan terlihat bekas sengatan di kulit Imam Bukhari ini sebanyak 16 atau 17 sengatan. Dan itu menyebabkan bengkak di badan. Seorang dari sahabat Imam Bukhari kemudian menyampaikan, Syekh, kenapa engkau tidak membatalkan sholat sejak awal disengat? Maka Imam Bukhari menjawab, aku sedang membaca surat dan aku menginginkannya untuk menyempurnakannya. Kalau kita jangankan disengat lebah 16-17 kali. Ada semut aja bisa selesai urusan kita. Ada kecoa selesai urusan sholat itu. Maka ya Bapak Ibu, ini mudah-mudahan sebagai tazkirah, pengingat bagi kita, wabil khusus al-fakir, bagaimana dalam sholat kita pentingnya menghadirkan rasa. Karena apa? Seberapa sering sih kita memberikan waktu sisa untuk berbincang dengannya? Jangan-jangan tadi waktu sisanya sudahlah sedikit, dan kita bahkan nggak merasa rindu mendengar panggilan azan. Begitu Allahu Akbar, ya udah azan lagi. Nah, kalau udah kalimat ya udah azan lagi. Padahal baru tadi azan, baru tadi sholat itu. Nah itu berarti ada kejenuhan. Tapi begitu Allahu Akbar, alhamdulillah sudah masuk lagi. Apalagi di jelang Ramadan itu yang paling dinantikan adalah azan maghrib, Masya Allah. Atau justru sebaliknya, merasa sholat itu bagai beban dalam hidup kita. Hanya fokus bagaimana cepat-cepat menyelesaikannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada kebaikan dari apa yang Al-Fakir sampaikan. Semoga kita tahu pentingnya menghadirkan rasa hati kita di dalam ibadah yang kita lakukan, terutama dalam sholat. Dan semoga Allah menjadikan sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, menjadi sholat yang selalu kita jaga, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan keimanan terbaik di sisi Allah. Dan mudah-mudahan waktu yang kurang lebih 50 hari lagi bertemu dengan Ramadan, Allah izinkan kita untuk dapat sampai kembali bertemu Ramadan, dan insya Allah Allah mengangkat pandemi ini lebih awal sebelum Ramadan itu datang. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita hajatkan, apa yang kita mintakan, apa yang kita pelajari menjadi kebaikan, dan semoga Allah menjaga kita semua, ahli keluarga kita, guru-guru kita, untuk senantiasa berada di dalam naungan rahmat dan kasih sayangnya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah syahidillahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا يا الله في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم أغثنا يا غفور الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وحجاتنا وتوبتنا توبة نصوحا وكل أعمالنا واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.